Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan keuntungan lain dari Bitcoin yang didukung dengan ya. Kita akan bahas dulu bagaimana penggunaan blockchain pada Bitcoin supaya kita bisa paham bagaimana pentingnya blockchain itu untuk diterapkan pada wakaf. Nah, keuntungan yang lain apa? Adalah biaya transfer, ya. Kalau antar lembaga, antar negara, ya, kita biasanya kalau transfer uang bagaimana? Lewat bank. Lewat bank itu perlu beberapa hari. Perlu kita datang ke bank, ya. Perlu juga biaya juga tidak murah, ya. Kalau tidak pakai bank, kita pakai apa? Ya pakai yang swasta, maksudnya yang non bank ya, bukan swasta tapi non bank, yaitu taruhlah nama misalnya Western Union. Oh itu lebih cepat dari perbankan, tapi konsekuensinya memang jauh lebih mahal, ya. Nah lalu apa alternatifnya? Yang murah, yang cepat. Nah, ini adalah blockchain atau Bitcoin ini. Kenapa? Karena biaya transfernya itu hanya 2,5 sen US dollar. Ya, ini saya lihat dari suatu apa namanya data di internet itu. Atau 500 rupiah. Loh, ini kan sangat murah. Ya. Kemudian Bitcoin dalam operasionalnya tidak dapat diintervensi oleh perusahaan, pemerintah atau siapapun. Kecepatan. Nah, kecepatan berpindahnya itu ketika sudah diverifikasi oleh miners, ya, maka kemudian menjadi verified transaction, kemudian uangnya pindah. Ya, kurang lebih 10 menit, ya. Oke, nah, mari kita lihat ekosistemnya. Ini juga penting. Sekarang kita akan balik lagi pada apa namanya wakaf, tapi bagaimana ekosistem dari wakaf blockchain ini? Ya, tengah ini adalah misalnya Nazir. Ya, ini ada gambar banyak ini ya. Tengah ini adalah Nazir. Yang ini landowner ini adalah sebetulnya pemilik tanah yang kemudian mewakafkan tanahnya, ya, atau wakif. Wakif menyerahkan tanah tersebut kepada nazir, ya. Kemudian di sini ada legal body. Legal body itu apa? Legal body itu untuk memastikan bahwa tanahnya tersebut itu memang sudah wakaf. Ya, kita tahu kan bahwa prosesnya kalau wakif itu kemudian ingin mewakafkan tanahnya, maka wakif itu harus bersama-sama dengan nazir ke KUA dulu untuk mendapatkan akte ikrar wakaf. Ya, di dalam KUA itu ada PPIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Nah, disitulah kemudian akan keluar namanya akte ikrar wakaf atau AIW. Nah, AIW ini tidak cukup. AIW ini kemudian beserta dengan sertifikat tanah tersebut harus diserahkan kepada BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai legal body untuk memastikan bahwa ya tanah ini sudah dirubah menjadi hak milik orang individual menjadi sertifikat wakaf. Ya, ini. Kemudian nazir tugasnya itu adalah mengelola aset wakaf, ya. Mengelola ini artinya ya mengenerate income, ya, mengenerate income. Mau dibuat apa tanah itu? Dibuat bangunan apa? Oleh karena itu, nazir kalau memang dia tidak ada keahlian untuk membuat proposal, untuk berbisnis, maka dia harus bekerja sama dengan fund manager. Fund manager ini adalah orang yang ahli, orang yang tahu, orang yang bisa membuat visibility study, kira-kira suatu tanah tersebut dengan melihat lokasi sekitarnya, cocoknya mau dibuat apa. Ya. Fund manager ini bertugas mencari dana dengan membuat proposal. Ya. Nah, proposal tersebut itu supaya objektif, ya, tidak hanya dibuat oleh fund manager, tapi juga harus diakui secara orang di luarnya, yaitu auditor. Auditor itu untuk memastikan bahwa proposal ini layak untuk dilanjutkan. Ya, nah setelah itu fund manager mencari dana, taruhlah ada investor yang tertarik, maka investor penyedia dana ini kemudian invest untuk membangunkan gedung di atas tanah wakaf tersebut. Ya, developer otomatis yang membangunkan project dengan uang dari investor tersebut. Nah, misalnya katakan hotel misalnya ya, karena setelah visibility study di sekitarnya belum ada hotel gitu ya, area hotel yang layak untuk dibangun di situ, maka pertanyaannya adalah investornya sudah ada, hotelnya sudah jadi, ya, siapa yang kemudian mengoperasikan? Apakah nazir? Nazir kan ngurusi wakaf-wakaf yang lain, ya, maka harus ada asset manager. Asset manager ini adalah orang yang ditunjuk oleh nazir untuk apa? Untuk mengoperasionalkan hotel tersebut, ya, operasi
eksekutor, manajer dan sebagainya itu adalah aset manajer, mereka ada timnya sendiri khusus untuk hotel itu. Nanti kalau ada keuntungan dari hotel itu akan masuk kembali kepada nazir dan kemudian dikembalikan atau didistribusikan kepada makuf alaih. Nah, inilah ekosistemnya. Ini yang harus kita punyai untuk setiap nazir. Jadi nazir Bapak Ibu yang nazir ya, ini yang kemudian harus kita kerjakan. Kita harus silaturahim sama semuanya ini. Silaturahim sama wakif otomatis, sama BPN otomatis, kemudian sama fund manager, sama auditor, ya sama investor. Kemudian developer, aset manager itu kita harus seling silaturahim, kenalan dulu. Ya, kenalan dulu baru kemudian nanti ini bisa berhasil. Nah, ini saya ambil contohnya, ini saya ambil dari Fintera ini ya, sourcesnya Fintera, salah satu wakaf blockchain yang cukup maju ya di dunia ini, kantornya ada di Malaysia, di Singapura juga. Nah, seperti ini ya, ini websitenya dan ini adalah project-projectnya. Project-projectnya ini di website sini, sehingga kita kalau tertarik kita tinggal klik ini, kemudian lihat deskripsinya, itu lokasinya di mana, kemudian peruntukannya untuk apa dan sebagainya. Kalau kita tertarik kita bisa langsung berwakaf di project tersebut. Nah, misalnya ini ya, ini kita deskripsi dari isi dari apa namanya project tersebut. Apa sebetulnya peluang dan tantangan wakaf blockchain ini? Khususnya Indonesia ya, peluangnya itu adalah besar sekali. Kenapa? Karena potensi wakaf Indonesia itu luar biasa ya, luar biasa. Nanti mungkin nanti video yang lain saya akan ceritakan. Bonus demografi ya, bonus demografi, anak-anak muda milenial ya, yang kerja masih produktif, usia produktif dan mereka punya banyak income ya, dan itulah target kita, dan mereka bisa menjadi investor dalam konteks wakaf ini. Kemudian tren keislaman meningkat. Ya, kenapa saya mengatakan tren keislaman meningkat? Itu karena contoh sederhana saja. Saya dulu waktu kuliah di Universitas Erlangga sekitar tahun 94, 95 awal-awal masuk ya. Kawan-kawan saya satu angkatan, satu kelas itu yang berjilbab itu bisa dihitung. Ya, beberapa gitu ya. Tapi sekarang di tahun 2020-an sekarang ini itu yang bisa dihitung itu yang tidak berjilbab. Jadi yang berjilbab itu udah banyak sekali, yang tidak berjilbab itu bisa dihitung. Nah, itu maksud saya tren keislaman ya. Terus kemudian inovasi wakaf ini luar biasa. Wakaf sudah masuk dalam beberapa instrumen keuangan. Masuk ke bank syariah, koperasi syariah, takaful, wakaf saham, ya dan sebagainya. Retail wakif ya, ini wakif individual ya, ada wakif korporat dan sebagainya juga. Kemudian tantangan, apa tantangannya? Yaitu masalah kesadaran, awareness. Seberapa banyak orang yang sudah sadar tentang apa itu wakaf? Ya, zakat mungkin relatif lebih maju. Bank syariah mungkin relatif lebih maju, kemudian zakat, tapi zakat pun juga orang masih melihat zakat itu banyak zakat fitrah, tapi belum zakat mal. Apalagi wakaf. Ya, wakaf orang mungkin mengenalnya hanya wakaf tanah, wakaf sekolahan, kuburan dan sebagainya itu. Padahal sekarang tadi disebutkan ada wakaf saham, ya, ada wakaf blockchain. Seberapa pahamnya orang tentang itu? Wah, tidak banyak, tidak banyak. Oleh karena itu tugas kita. Kemudian tantangan yang lain adalah penciptaan ekosistem. Tadi yang saya ceritakan tadi, bagaimana kita kemudian bisa silaturahim sama banyak orang itu. Ya, kalau itu sudah berjalan dengan baik, ya, itu tantangan kita lagi itu adalah country risk. Ya, jadi kalau kita misalnya ada orang luar negeri yang tertarik untuk invest ke kita, itu nanti ada resiko country risk, resiko negara, peraturan yang berbeda dan sebagainya, itu tantangannya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian bisa email ke email saya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.